Aksi brutal ajudan Bupati Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang menganiaya sopir truk viral di media sosial. Dalam video berdurasi 3 menit tampak sang ajudan menarik keluar sopir truk hingga terjatuh. Sopir truk tampak pasrah dan tidak melakukan perlawanan saat pelaku menendang kepala dan badan korban hingga terkapar di jalan raya. Aksi pemukulan ini disaksikan oleh Bupati Kutai Barat, FX Siapan, yang berada di lokasi kejadian. FX Siapan yang awalnya sempat membiarkan aksi sadis ajudannya, kemudian melerai. Sedangkan korban yang sudah tak berdaya dibawa ke pinggir jalan oleh rekannya sesama sopir truk. Menurut Bupati Kutai Barat, pemukulan terjadi dipicu sopir truk yang tidak memberi jalan rombongan mobil Bupati. Insiden tersebut kemudian menyulut emosi ajudan dan menganiaya korban. Namun Bupati meminta maaf kepada masyarakat dan korban atas tindakan yang dilakukan ajudannya. Saya sangat minta maaf kepada pertama masyarakat, tapi kejadian itu saya kira siapapun waktu itu kalau dia ada dalam mobil itu pasti emosi. Kalau enggak banting lagi, wah, habis sudah. Sementara itu kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan Bupati akan menanggung biaya perawatan korban yang mengalami luka-luka. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Marka Diansyah, iNews melaporkan. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang daerah Jorong Kayumanang, Nagari Surian, Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Derasnya arus sungai disertai material lumpur dan potongan balok kayu menerjang area pertanian warga. Tak hanya itu, material banjir juga menyebabkan sejumlah jembatan putus dan 3 unit rumah warga rusak parah. Hujan deras di bagian hulu mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai hingga menerjang sejumlah area pertanian warga. Petugas BPBD bersama tim SAR melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang. Warga yang berada di sepanjang aliran sungai pun diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati. Luapan sungai yang berdampak pada lahan pertanian, kemudian permukiman warga dan akses jalan lintas Padang menuju Morolabu macet. Laporan sementara korban jiwa nihil dan hujan di lokasi kejadian sudah mulai reda. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual es di Malang, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran menawarkan istrinya berhubungan seks dengan pria hidung belang. Tersangka mematok tarif ratusan ribu rupiah untuk sekali kencan. Munif, 37 tahun, penjual es degan asal Sukun, Kota Malang ini harus berurusan dengan polisi. Pasalnya ia menawarkan istrinya untuk trisam atau seks bertiga dengan pria hidung belang. Pelaku menawarkan istrinya melalui media sosial dengan mematok tarif Rp800.000 untuk sekali kencan. Sedangkan lokasi layanan di sebuah hotel di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui telah menawarkan istrinya sebanyak 4 kali dan aksi bejatnya terhenti setelah tertangkap basah polisi. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit motor, ponsel, serta kunci kamar penginapan. Di salah satu media sosial chat pribadi, ada salah satu grup ini menawarkan istrinya untuk melakukan berhubungan suami istri. Hingga kini polisi masih menggali motif tersangka yang tega menjual istrinya ke pria hidung belang. Sementara itu atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal tentang tindakan pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Kesal tidak diberi uang membeli sabu, seorang wanita di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat membakar rumah ibu kandungnya. Melihat rumahnya ludes terbakar, ibu pelaku histeris. Sementara pelaku langsung diamankan warga dan diserahkan kepada polisi.
Kobaran api menghanguskan sebuah rumah berikut isinya di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu sore. Warga sekitar telah mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Melihat rumahnya ludes terbakar, ibu pelaku histeris. Diketahui sebelum kebakaran, pelaku sempat meminta uang kepada sang ibu untuk membeli narkoba jenis sabu. Namun karena sang ibu tidak memiliki uang dan harus pergi bekerja, pelaku yang kesal nekat membakar rumah korban. Informasi yang kita interogasi sementara oleh pihak terduga bahwasanya beliau kesal karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Pasca membakar rumah ibunya sendiri, pelaku bernama Safitri telah diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Ibu kandung pelaku dan kakak kandung pelaku selaku pemilik rumah telah resmi melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Percut Setuan dan merelakan pelaku dipenjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga kelaparan, seekor ular piton berukuran 3 meter bersarang di plafon rumah warga di kota Jambi. Evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis karena ular piton terus melawan dan kabur ke atas pohon. Petugas damkar kota Jambi berupaya mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga di Kota Baru, Kota Jambi. Untuk mengevakuasi ular tersebut, petugas damkar yang datang ke lokasi harus membongkar plafon rumah dengan menggunakan peralatan. Meski demikian, ular yang terus melawan membuat petugas damkar kesulitan. Bahkan ular sempat melarikan diri merayap ke atas pohon rambutan yang berada di belakang rumah warga. Meski dalam kondisi hujan, petugas memanjat pohon dan memotong ranting pohon agar ular piton dapat dievakuasi. Setelah hampir 2 jam, akhirnya ular piton berhasil dievakuasi. Ular tersebut diduga kelaparan dan keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa hingga masuk ke permukiman warga. Ular sanca piton dengan panjang 3 meter lebih dan berat bobot 20 kilo. Dengan kondisi pancaroba hujan sekarang ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati karena ular akan mencari tempat yang lembab dan juga mencari mangsa. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut langsung dibawa ke kantor damkar sebelum dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di roasting para stand-up komedian saat menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Di Yogyakarta, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat dukungan alumni aktivis Cipayung, mahasiswa dan pemuda. Sedangkan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog dengan mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten. Generasi muda itu sudah diomongkan oleh pendiri bangsa kita. Calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memaparkan visi misi dirinya bersama Cawapres Mahfud MD terhadap masyarakat yang hadir di acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga di-roasting oleh para stand-up komedi terkait sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Usai menghadiri acara tersebut, Ganjar akan bersilaturahmi dengan Ganjar Ken Jabar di Patra Kuningan, Jakarta. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, bertemu dengan komunitas dan tokoh lintas agama di kota Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Siti Atiko mengajak seluruh warga untuk tetap selalu saling bertoleransi terhadap sesama meski berbeda agama. Menurutnya, sikap toleransi Ganjar Pranowo dapat dilihat dari rekam jejak kepemimpinannya di Jawa Tengah, di mana Ganjar melindungi seluruh kelompok masyarakat agar bisa beribadah secara aman. Kita menyatakan bahwa kebinekaan di Indonesia itu harus tetap dipelihara, harus sampai negara ini total berdiri harus tetap dipertahankan. Karena negara itu didirikan oleh bermacam-macam bangsa, bermacam agama, dan semua itu berbuat
Acara ditutup dengan doa yang dipimpin masing-masing tokoh agama. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mendapat dukungan dari alumni aktivis Cipayung, mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta. Deklarasi dukungan yang diinisiasi tim kampanye nasional Fanta dihadiri ribuan pemuda sekota Yogyakarta di gelanggang olahraga Tridadi Sleman, Yogyakarta. Selain alumni aktivis kelompok Cipayung, juga dihadiri kelompok alumni UGM, alumni muda HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan para pemuda DIY. Hari ini saya sangat-sangat bahagia, antusias dari teman-teman pemuda di Yogyakarta, di alumni BEM, terus ada alumni-alumni Cipayung juga sangat antusias dan memberi dan menaruh harapan yang sangat besar kepada Prabowo Gibran. Karena mereka melihat bahwasannya representatif pemuda itu adanya di Prabowo Gibran. Dengan bertambahnya dukungan dari 2.500 pemuda dan mahasiswa, peluang kemenangan pasangan Prabowo Gibran akan semakin besar. TKN Fanta pun menargetkan dapat meraih 54% suara pemuda sebagai pemilih milenial dan Gen Z untuk bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran hanya dengan satu putaran. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kampanyenya di Serang, Banten menghadiri dialog bersama mahasiswa Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Anies menyampaikan banyak tempat yang tidak menerimanya untuk didatangi untuk kegiatan dialog. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat perdana Cawapres, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan sejumlah poin rangkaian acara. Di antaranya durasi debat berlangsung selama 150 menit, terdiri dari 120 menit full debat dan 30 menit jeda. Selain itu, KPU juga akan menyiapkan podium, namun Cawapres hanya boleh membawa alat tulis berupa kertas dan ballpoint. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar debat calon wakil presiden di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat esok. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan berbagai isu yang telah diramu para panelis. Teman debat Cawapres meliputi ekonomi rakyat, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Durasi debat akan berlangsung 6 segmen dengan total durasi selama 150 menit. KPU telah menetapkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan untuk ketiga Cawapres. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, KPU akan menyediakan podium untuk debat Capres-Cawapres berikutnya, pemakaian podium atas usulan dari ketiga paslon. Semua pasangan calon mengusulkan, betul ya Mas Rusmula, semua pasangan calon mengusulkan agar dalam perdebatan nanti, mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dapat kami sampaikan juga langsung dari Jakarta Convention Center bahwa saat ini pun sedang dilakukan gladi resik untuk debat besok. Karena memang benar esok tanggal 22 Desember 2023 akan dilakukan debat Cawapres untuk pemilihan Presiden 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tema yang akan dibahas untuk debat besok antara lain ekonomi, kekayaan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur serta perkotaan. Adapun format debat Cawapres akan sama persis dengan debat Capres. Debat terbagi menjadi 6 segmen dan 4 diantaranya akan memunculkan interaksi antar Cawapres. Pada segmen pertama, Cawapres akan menyampaikan visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman visi misi dan program kerja. Dan untuk segmen keempat dan kelima merupakan segmen tanya jawab antar Cawapres, dan untuk segmen keenam merupakan penyampaian kalimat penutup
oleh cawapres tentang topik yang akan dijadikan debat. Sementara untuk pengamanannya sendiri pun pihak dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri belum menyampaikan ada beberapa personil yang akan dikerahkan untuk debat besok. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik dugaan penistaan agama terkait candaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditanggapi Forum Umat Islam Bersatu dengan menggelar unjuk rasa di Mabes Polri. Di pihak lain, Ketua DPP PAN menolak anggapan telah melakukan provokasi terkait candaan tersebut. Baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Buntut kelakar ketumpahan Zulkifli Hasan tentang sholat menuai polemik. Dengan membawa spanduk bertuliskan tangkap penista agama Zulkifli Hasan, Forum Umat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Museum Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, FUIB meminta kepada Kapolri segera menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan karena dinilai telah menistakan agama. Ini kami dari Forum Umat Islam Bersatu FUIB menggelar aksi demo tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana Zulkifli Hasan telah mencederai nilai-nilai agama, di mana telah melecehkan atau menjadikan sholat sebagai guyonan, sholat sebagai mainan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani buka suara ihwal ramainya potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berkelakar tentang sholat. Ini tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adu agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak Pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019, yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah nggak laku. Harusnya juga dipikirkan dampaknya buat bangsa. Bagaimana kalau kemudian umat bereaksi terhadap candaan itu? Apakah kemudian ini hanya akan merontokkan elektabilitas PAN atau merontokkan elektabilitas Prabowo Gibran? Tapi kalau kemudian rakyat marah dan bergolak gara-gara candaan itu, Pak Julhas harus tanggung jawab menurut saya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus Pusat Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo periode 2023-2028 di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Majelis Zikir ini diharapkan menjadi roda penggerak dalam memperjuangkan bangsa dan umat Muslim. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua Umum Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo, TGH Najmul Ahyar, menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru periode 2023-2028. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan sejumlah ulama serta tokoh umat Muslim. Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo merupakan organisasi yang akan bergerak untuk mengakomodir kepentingan umat Muslim demi kemajuan bangsa. Saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo, merupakan bagian daripada saya Perindo yang khusus untuk bergerak berjuang demi kebaikan bangsa dan negara tentunya, tapi khususnya umat Muslim yang terkait dengan pondok pesantren dan stakeholdernya untuk periode 2023 dan 2028. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa terbentuknya Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo ini adalah merupakan langkah partai untuk menegaskan bahwa Perindo ini adalah merupakan partai nasionalis religius. Jadi persoalan-persoalan berkaitan agama tidak terabaikan. Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo turut menargetkan pembentukan majelis taklim di seluruh Indonesia yang juga bertujuan untuk membantu menggerakkan perekonomian rakyat kecil, khususnya di sektor UMKM. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri penyuluhan stunting dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang digelar bersama MNC Peduli di Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran Angela ini menunjukkan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan stunting. Warga Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menyambut hangat kehadiran Wamenparekraf Angela Tanusudibyo ke daerah mereka. Angela hadir untuk melihat langsung pemeriksaan kesehatan gratis serta memberikan penyuluhan stunting bagi masyarakat. Dalam kegiatan yang digelar bekerja sama dengan MNC Peduli ini, Angela mengajak para ibu menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga pola makan dan berolahraga serta menjaga kebersihan lingkungan. Kita melihat bahwa peran ibu itu sangat penting bagi kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga adalah fondasi untuk keluarga itu bisa sejahtera. Nah, maka itu kita penting sekali hadir dalam acara ini untuk menyemangati tentunya dan terus menginspirasi ibu-ibu untuk bisa terus menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri, tapi juga menjaga kesehatan keluarga mereka. Supaya kita mengadakan bakti sosial dengan mengadakan tes kesehatan gratis, kemudian ada penyuluhan tentang stunting juga, dan alhamdulillah wilayah kita untuk stuntingnya sudah bagus, zero, nggak ada stuntingnya. Di momen Hari Ibu, Angela memberi apresiasi bunga mawar bagi para ibu yang berusia di atas 60 tahun atas baktinya sebagai seorang ibu. Tidak hanya itu, Angela juga membagikan telur sebagai makanan tambahan, obat dan vitamin untuk masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian mengular di counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para penumpang umumnya rombongan keluarga yang akan pergi ke kampung halaman atau ke tempat wisata untuk berlibur Natal dan Tahun Baru. Sementara kemacetan panjang terjadi menuju Pelabuhan Merak, Banten. Empat hari jelang libur Natal, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Para penumpang umumnya tujuan penerbangan domestik. Tren peningkatan jumlah penumpang ini seiring semakin dekatnya libur Natal dan Tahun Baru, tujuan favorit penumpang yaitu Bali, Kuala Namu, dan Makassar. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang pada hari ini diperkirakan mencapai 157.000 atau naik 22% jika dibandingkan hari biasanya. Bandara bagaimana Bang? Ramai nggak Bang? Ramai ya. Tuh beli tiket ada kenaikan nggak Bang? Hah? Dari berapa jadi berapa? Beli jauh-jauh hari atau dadakan sih? Dadakan. Oh, jadi harganya tinggi ya? Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi dua kali, yakni pada tanggal 22 Desember dan 29 Desember 2023. Diharapkan penumpang datang 3 jam sebelum penerbangan. Sementara kondisi jalur Cikuasa akses tol menuju Pelabuhan Merak, Banten padat merayap. Kemacetan terjadi dampak adanya kepadatan di sejumlah SPBU. Banyak truk dan bus yang antri untuk mengisi BBM jenis solar hingga menyebabkan kendaraan penumpang kapal terganggu. Total seluruh kendaraan tercatat 8.747 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-4 libur Natal Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Berlibur ke Kepulauan Derawan bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama dengan keluarga. Di pulau yang terkenal akan keindahan bawah lautnya ini, wisatawan bisa menikmati beragam aktivitas seperti bermain di pantai dan juga berenang di laut sambil memberi makan ikan. Inilah Derawan, kepulauan di Kabupaten Berau yang kerap dijuluki surga tropis tersembunyi. Pulau seluas 43 hektar di utara Kalimantan Timur ini jadi salah satu primadona bagi wisatawan. Pasir putih dan air laut yang biru mampu membius mata wisatawan untuk bermain di pantai maupun berenang. Tak cukup sampai di situ, barisan penginapan yang ada di atas laut menawarkan sensasi berbeda. Berenang di lautan juga menjadi aktivitas yang mengasyikkan.
Apalagi wisatawan juga bisa berenang sambil memberi makan ikan-ikan laut. Nah, bagi yang ingin menguji adrenalin, wisatawan juga bisa bermain wahana banana boat. Pastinya seru banget karena banyak pengalaman baru yang kami dapatin di sini. Salah satunya tadi bisa melihat terumbu karang yang bagus-bagus banget dan juga bisa memberi makan ikan secara langsung, dan juga perjalanan yang membutuhkan waktu sangat panjang ini terbayar lunas sih. Di musim libur sekolah dan tahun baru ini, wisatawan ke Pulau Derawan diprediksi bakal melonjak. Untuk oleh-oleh, wisatawan bisa membawa pulang jajanan khas suku Bajau yang bermukim di Pulau Derawan. Seperti kue sarang semut, kuping gajah, dan juga kue keminting. Dari Berau, Kalimantan Timur, Suhri, iNews melaporkan.